nomor 16. Mohon arahannya dulu ke situ, pandangannya ke sana dulu. Sudah? Udah Bang? Bang, Iya, Paman. Bang Suki, saya mute tadi karena noise. Sudah. Ya, ya nanti ditutup lagi mute-nya ya. Oke. Jadi di data 16 itu, kalau kita mundurkan satu data, maka muncul pernyataan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ingat, Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, bukan berbicara dengan Bani Kamfret, Bani Romawi, Bani Yunani. Enggak, dia sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Jikalau kamu mengasihi aku, wahai Bani Israel, kamu akan menuruti segala firmanku, segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita melihat kata penolong di sini, dalam bahasa Yunani itu jelas disebut parakletos. Oke, dalam Yohanes 14 nomor 16 yang diminta kemudian di sana adalah parakletos, penolong. Dari mana kita bisa tahu bahwa yang dimaksud di sini ada parakletos? Dari kata penolong itu sendiri, pengantara, penolong. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesusnya minta kepada Bapa seorang parakletos, seorang penolong, manusia. Parakletos itu manusia, seorang penolong. Sedangkan kalau Anda melihat Yesus disebut parakletos, itu di mana? 1 Yohanes 2 nomor 1. Nah, coba arahkan pandangan Anda ke 1 Yohanes 2 nomor 1. Semua yang mau belajar Kristolog supaya paham. Arahkan pandangan saudara ke 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jikalau kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Apa pengantara di situ? Parakletos. Yesus parakletos. Yesus perantara. Dia adalah seorang. Dan Yesus minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan seseorang, yaitu parakletos. Jadi yang datang setelah Yesus itu adalah seorang manusia. Perantara. Bukan manusia biasa, dia adalah perantara. 1 Yohanes 2 nomor 1, Yesus disebut parakletos. Yesus di dalam Yohanes 14:16 meminta kepada Bapa agar mengutus parakletos lain. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, parakletos lain, bukan Yesus lagi. Berarti tidak masuk syarat kandidat makhluk halus yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Karena yang datang kepada Paulus adalah Yesus, sedangkan yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah parakletos lain. Nih, lanjut sedikit ya, lanjut sedikit. Di dalam kitab Yohanes, kita naik di Yohanes 14 nomor 26. Yohanes 14 nomor 26, di situ jelas dikatakan hal yang sama, bahwa Tuhan, bahwa Yesus ketika meminta kemudian kepada Tuhan datangnya parakletos, ternyata di data nomor 26 di situ dikatakan, tetapi parakletos yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus adalah parakletos lain yang disebut sebagai Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan atas nama Yesus. Dialah yang akan kuberikan kepadamu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini siapa ini? Parakletos ini. Pernah tidak Yesus mengatakan di dalam pengajarannya kepada muridnya,
Akulah Alfa dan Omega. Pernah nggak? Pernah nggak Yesus mengajarkan itu? Pernah nggak? Host? Host? Pernah nggak? Pernah nggak host? Enggak. Enggak. Berarti siapa yang mengatakan Alfa dan Omega ini? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu siapa? Yesus atau makhluk lain? Pak Pendeta. Dia akan mengingatkan kamu. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran, Inni abadullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu ucapan-ucapan Nabi Isa yang pernah Nabi Isa sampaikan kepada Bani Israel. Fattakullah wa ati'un. Itu ucapan Yesus yang diingatkan kembali di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi yang datang kepada penulis Bible, akulah Alfa dan Omega. Itu kapan Yesus ucapkan itu? Akulah Yesus sang bintang fajar, sang bintang timur gilang gemilang. Kapan Yesus mengajarkan itu? Akulah yang awal, akulah yang akhir. Kapan Yesus mengajarkan itu? Tak ada Yesus pernah mengajarkan itu. Sedangkan yang dinubuatkan oleh beliau adalah, aku akan minta Parakletos. Parakletos lain. Berarti apa itu? Penghibur lain. Di dalam data Yohanes 14:26 sampai nomor 31, Bung, itu jelas adalah pekerjaan yang digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Nabi Muhammad disebut penghibur? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut penghibur karena beliau kemudian mengatakan, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadits riwayat Abu Daud. Penghibur, wahai umat Islam, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku untuk kalian, kuperuntukkan kepada kalian, setiap kalian yang meninggal dan tidak menyekutukan kemudian Allah dengan apapun, maka syafaatku, pertolonganku akan berlaku untuk kalian. Tuh, menghibur kali. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Menghibur kali. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Menghibur kali. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka dia dijanjikan surga. Menghibur kali. Wa yuzakkihim, barang siapa yang mengikutiku, maka aku akan mensucikan jiwanya. Menghibur kali. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin kalian surga. Menghibur kali. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah kemudian orang-orang mukmin, yaitu yang mendirikan salat. Mereka yang mewarisi surga Firdaus. Menghibur kali. Penghibur itu datang. Dialah yang menghibur alam semesta ini. Yesus datang, barang siapa yang memanggil aku Tuhan dan bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, semua mereka adalah pembuat kejahatan. Aku akan mengusir dengan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Menakutkan kali. Penghibur, Parakletos. Aku akan minta kepada Bapa untuk mendatangkan Parakletos. Yesus adalah Parakletos. 1 Yohanes 2 nomor 1, Yesus Parakletos. Yohanes 16 nomor 7, Parakletos adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, maka Parakletos itu tidak akan datang. Parakletos, man huwa, siapa dia? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selesai. Iya, terima kasih Bang Zuma. Ya, Pak Man. Yohanes 14 ayat 16. Perhatikan kalimat terakhir. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi kata selama-lamanya ini harus kita pegang. Oke. Kita ingat ya. Iya. Lalu ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Ada dua kalimat yang harus kita ingat, bahwa ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kedua, dia akan tinggal diam di dalam kamu. Nah, penjelasannya, saya baca di dalam Yohanes 2, ayat 19, Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Lalu saya ke dalam 1 Korintus 3, ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 20-nya, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Yesus menjelaskan tubuhnya bait Allah, dan kita tubuhnya juga bait Allah. Yang akan menyertai selama-lamanya adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang berasal daripada Allah. Dia tinggal di dalam diri Yesus, dia pun tinggal di dalam diri kita. Jadi Parakletos itu Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang mampu tinggal di dalam diri orang itu selama-lamanya. Nah, lalu saya ke Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi Yesus rumah Allah, bait Allah. Kita pun rumah Allah, bait Allah. Yesus diangkat sebagai kepala rumah itu. Juga di dalam Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Efesus 3 ayat 19. Kalimat terakhir, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi baik Yesus maupun kita adalah sama manusia. Tubuhnya bait Allah, kita bait Allah. Tetapi Yesus yang lebih dulu memberi dirinya sebagai rumah Allah. Dia kepenuhan Allah, sehingga sesuai dengan rencana Tuhan menjadikan manusia menurut gambaran rupa Allah, tercipta di dalam diri Yesus. Nah, lalu di dalam Roma 8 ayat 29 dan 28 dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengan demikian Yesus adalah abang tertua, orang yang memberi tubuhnya, di mana Roh Kudus itu tinggal diam di dalam diri kita. Nah, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah disingkat adalah aja Paman, jangan panjang-panjang Paman. Ya. Jadi terakhir ya, Roma 8 ayat 14 dan 17. Jika kita hidup dipimpin Roh Allah, kita akan menjadi anak-anak Allah. Demikian juga ayat 17-nya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Demikian Bang. Sudah Cuma, terima Paman. kasih. Silakan Bang Juma. Sudah. Baik, Paman. Ya, awalnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari saya Dinda Siti Nursada yang ada di Amerika sana. Masya Allah, barakallah fik. Telah banyak mendoakan saya. Jadi gini saudara, jangan melayang kemana-mana dulu. Fokus kepada pengajaran Yesus. Yohanes 14 itu sudah sangat jelas seperti apa yang Anda terangkan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong ini Parakletos. Parakletos ini. Lalu kemudian diterangkan, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Anda boleh baca Ulangan 11 dan juga Nehemia 9. Bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah roh yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada seseorang untuk membawa kebenaran. Roh yang dimaksud adalah roh seorang nabi. Jadi yang datang Parakletos ini adalah nabi. Yang datang setelah Yesus adalah nabi, bukan makhluk harus. Itu yang satu. Yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwasanya aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini yang Anda harus pahami. Kristen sedunia harus paham. Saya ulang lagi. Kristen sedunia harus paham. Yesus di dalam Yohanes 14 itu tidak berbicara dengan orang Roma, pemakan babi, pemakan anjing, tidak bersunat. Yesus di dalam Yohanes 14 sedang berbicara dengan Bani Israel. Bukan berbicara dengan orang Kristen, tapi berbicara kepada ahli Taurat, Bani Israel. Bukan kepada orang Kristen Yesus berbicara. Aku tidak akan meninggalkan kamu, wahai Bani Israel. Aku akan datang kembali. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan yang mereka mendapatkan rezeki. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Yesus meninggal. Murid-muridnya juga pergi. Meninggal juga murid-muridnya. Tapi Yesus tidak meninggalkan mereka. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini di alam barzah yang diceritakan oleh Yesus. Apakah murid Yesus hidup sampai sekarang ini? Tidak. Tapi hidup di alam barzah bersama kemudian dengan orang-orang saleh. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekarang Kristen menjadi Kristen karena perintah siapa? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, merasulkan Paulus. Itu perintah siapa? Murid-murid Yesus tidak Kristen. Barang siapa memegang perintahku, mustahil dia Kristen, karena dia akan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dan akan menyatakan diri kepadanya. Apakah Kristen ini mengasihi Yesus, mengikuti perintah Yesus? Tak ada satupun perintah Yesus yang dilakukan oleh Kristen. Tak ada. Kalau perintah Paulus, kenyang Paulus Kristen ini. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Coba, firman mana yang berasal dari Yesus yang mengantarkan Kristen menyembah Yesus? Firman mana? Firman yang mana? Firman mana yang ditaati dan yang didengarkan oleh Kristen sehingga Kristen kemudian ibadah minggu? Firman yang mana? Makan babi? Firman yang mana? Tidak bersunat? Firman yang mana yang dari Yesus? Ada? Tak ada. Semua yang didengarkan oleh Kristen itu bukan firman yang berasal dari Yesus, tapi firman yang berasal dari Paulus. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Kristenlah itu, karena Kristen tidak menuruti perkataan Yesus. Firman yang kamu dengar bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku masih berada bersama-sama dengan kamu. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan Kristen.
Tetapi kata Yesus, penghibur yaitu Parakletos yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang Kristen ajarkan tentang harta warisan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang asas-asas nikah? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang hukum tata kenegaraan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pembagian harta waris? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pendidikan, ekonomi, sosial, politik? Ada? Enggak ada. Sedangkan Yesus mengatakan, ketika roh kebenaran Parakletos itu datang, dialah yang akan mengajarkan semua sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang mengajarkan untuk mengingatkan perkataan-perkataan Yesus kembali? Umat Islam. Sedangkan Kristen tidak pernah mengingatkan perkataan-perkataan Yesus. Kristen hanya menjalankan perkataan-perkataan Paulus. Sehingga apa kata Yesus? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera, shalom. Shalom, salam, Islam. Islam ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberitakan, kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar, ini kata Yesus kepada muridnya, bukan pada Kristen, bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata ke kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini? Iblis. Sedikit lagi penguasa dunia ini datang. Begitu Yesus terangkat, penguasa muncul. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya, Cak Ayu. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Tapi Kristen lucunya merasa ini ucapan Yesus untuk Kristen. Ini coba, Yesus membangunkan murid-muridnya. Hei, bangun, berdiri, bangun. Mari kita pergi dari sini. Berarti ucapan tadi, jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintah. Itu ucapan Yesus kepada muridnya, bukan kepada Kristen yang muncul beberapa abad kemudian. Bukan. Jadi harus diimani, dipercayai oleh orang Kristen. Bible itu adalah pernyataan-pernyataan, kesaksian-kesaksian orang yang dituliskan tentang ucapan-ucapan Yesus. Harus percaya. Berarti Yesus pada saat itu berbicara kepada pengikutnya. Nah, muncul pernyataan kemudian, aku akan menemani engkau selama-lamanya. Kita cross check 1 menit terakhir sebelum ditanggapi. Kita cross check, Bang. Yesus berkata, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Utus itu rasul. Rasul utusan Allah, Rasulullah. Yang menemani selama-lamanya adalah perkataan Yesus, itu ada di Al-Quran. Ini Rasulullah. Ajaran yang muncul kemudian akan menemani engkau selama-lamanya. Islam, Al-Quran menemani selama-lamanya. Al-Quran sudah 1400 tahun tidak pernah berganti, tidak pernah dihentikan, tidak pernah direvisi, dikoreksi, dan digantikan oleh terjemahan-terjemahan. Tapi ucapan Yesus, jangankan menemani selama-lamanya. Setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang memegang ajaran Yesus? Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mana? Apakah ini masih menemani? Tidak. Masih ada orang Israel mengakui Yesus itu utusan Tuhan? Tak ada. Lalu mana menemani selama-lamanya? Yang menemani selama-lamanya itu adalah
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerukan, "Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah." Umat Islam, seandainya sahabat Rasulullah itu hidup umur panjang nih, ini tolak ukurnya ya. Sahabat Rasulullah usianya panjang. Sahabat murid Yesus usianya panjang. Hari ini bertemu antara murid Yesus yang hidup zaman Yesus dan sahabat Nabi Muhammad yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Mereka berkumpul, ngopi mereka, maka sahabat Nabi Muhammad masih ditemani oleh ajaran Nabi Muhammad. Murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus, andai saja dia hidup hari ini, maka dia tidak ditemani lagi oleh ajaran Yesus. Yang menemaninya adalah ajaran Paulus. Mana ucapan dia aku akan menemanimu selama-lamanya. Ternyata yang menemani selama-lamanya itu adalah Parakletos, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dan seperangkap semua alat-alat yang ada dalam Islam, dalam kaidah Islam, itu semuanya berasal dari lisanul Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan yang menjadikan orang Kristen ibadah minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat, apalagi ibadah minggu, merasulkan Paulus, itu semua bukan dari Yesus. Mana yang dari Yesus? Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Ada yang menemani dari Rasul Muhammad SAW? Al-Quranul Karim. Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Jadi yang menemani selama-lamanya yang mana? Parakletos Nabi Muhammad atau Parakletos Yesus? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Parakletos itu seorang nabi, bukan sesosok makhluk gaib, tapi nabi. Demikian untuk sementara, silakan. Maaf kepanjangan. Iya Bang Juma. Berarti saya harus sekali lagi membacakan Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kira-kira manusia mampukah dia menyertai selama-lamanya? Kedua, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa gerangan yang diam di dalam manusia itu, kalau bukan roh kebenaran? Dan di dalam ayat 26-nya jelas bahwa itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam orang. Misal sekarang saya baca dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu Maria ibunya bertunang dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, ada Roh